Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rubini Setiabsatyo dari Sipil 2020 dari Universitas Indonesia. Eh, mau sedikit ngejelasin nih tentang tugas statika. Tepatnya tugas 2 ya. Nanti kurang lebih tugas 2 kayak ginian, kalian udah dapet gaya dalam juga ya. Di sini mungkin kalau gue kopas di kesini aja deh, di bawah-bawah sini. Bisa nggak ya? Oke, nggak bisa. Eh, Sebentar ya. Oke, jadi gue pengen bahas soal yang ini dulu. Ini lebih tepatnya soal yang kayak jembatan gini ya. Ini langkung gitu, kalau dilihat dari bentuknya. Eh, jadi sebenarnya sih, kalau untuk soal yang ini, mungkin gue mau ngejelasin sedikit soal gaya dalam. Sebenarnya ini kan konsepnya dari gaya dalam ya. Nanti eh, kalau misalkan bisa gue tulisin tuh, kalian cari R peratakan, eh terus kira-kira gaya dalamnya gimana. Nah, kalau gue bisa jelasin dari konsep, sebenarnya kalau untuk gaya dalam itu simple. Gak ke PowerPoint dulu. Oke, nah kalau untuk gaya dalam itu konsepnya adalah pertama, eh, apa ya? Kita harus segmentasi dia berdasarkan yaitu resiprotakan. Jadi maksudnya gimana? Misalkan ada kayak gini nih. eh ini. Jadi ini tuh ada satu segmentasi nih di sini. Ini satu segmentasi. Terus kalau misalkan dilanjut, dia jadi dua segmentasi. Nah, terus yang kedua adalah unknown atau gaya luar atau external force lah, forces. Misalnya gimana? Misalnya itu kalau gua pengen bikin jadi ada maksudnya di sini nih kayak satu satuan gitu. Misalkan P sama dengan 1 kN. Nah, em, nanti di sini ada 3 titik jadinya. Jadi A, B sama C. Misalkan di sini adalah panjangnya alfa. Misalkan di sini alfa, di sini panjangnya adalah beta. Nah, nanti di sini kita bisa ambil ada 2 gaya dalam. Nah, gaya dalam itu sebenarnya apa sih? Kalau yang dari gua tahu ya, mungkin sebelumnya mohon koreksi kalau salah. Tetapi ini dari apa yang udah gue pelajari, itu adalah kayak semacam gaya reaksi. Jadi kan kalau misalnya kalian kasih power atau forces ya, forces deh, forces gaya lah. eh, Misalkan sebesar F ke suatu luas permukaan benda gitu. Yang bendanya ini sebenarnya adalah mau batang atau reaksi peratakan dan lain-lain. Itu nanti kayak dia mengasih balik gitu loh. Dia dengan cara ya tadi gaya dalam tadi. Jadi sebenarnya itu adalah dari hukum Newton yang aksi sama dengan reaksi. Reaksi. Nah, ini sebenarnya konsepnya kayak gini. Nah, mungkin gue jelasin simpelnya. Kalau buat simpelnya, eh sebentar ya. Nih, gue pengen add.
Ini enaknya nih slide lagi. Nah, kalau buat gaya dalam itu misalkan gue punya soal kayak gini, misalnya gini, di sini ada gaya, di sini misalkan A, di sini B, di sini C, di sini 2, di sini 3, di sini 1 kilonewton. Nah, ini kita bisa pakai konsep potongan. Jadi, misalkan part pertama itu kita tulis pada segmen A, strip B, intervalnya 0 sampai 2. Terus nanti kita melihat dari strukturnya itu pada sebelah kiri. Nanti ada potongannya gini, misalkan kita cari nanti VA-nya berapa. Berarti kan di sini X. Nah, kira-kira nanti ada 3 nih di dalam tuh. Ada N, gaya normal, atau V, itu gaya aksial. Terus ada M, itu momen. Nah, biar lebih enak kita cari peratakannya dulu yuk. Nah, berarti di sini kan ada VA sama VC. Nah, berarti kalau karena dia nggak simetris, maka kita langsung bisa simpulkan bahwa VA itu sama dengan hasil dari sigma momen ya, sigma momen di C sama dengan 0, nanti kalian dapat tuh kurang lebih 3/5. Nah, terus ini arahnya ke atas. Terus kalau untuk VC itu sama dengan 2/5. Kalau dijumlahkan, itu dia akan besarnya 1 kilonewton. Arahnya ke atas. Nah, kita udah dapet nih peratakannya. Nah, maka dari itu kita bisa dapetin juga nih N-nya berapa. Nah, kalau untuk yang N itu adalah gaya yang bersifat horizontal. Namun, in terms on condition, khususnya untuk portal, nanti portal bentuknya kayak gini. Untuk yang kaki tegaknya ini, kita menggunakan dari ini, gaya pada V-nya, gaya pada bidang vertikalnya. Kenapa kayak gitu? Nanti waktu kalian di portal, itu kalian melihat dari struktur dalamnya. Kayak gini. Jadi di mata kalian, jadi misalkan kalau gue ambil jadi dari 3 segmen, kan bentuknya kayak gini nih. Ini sama gini. Misalkan gue kasih gambar A, B, C, terus di sini misalkan ada D. Nah, terus kalau misalkan udah, nanti dari segmentasi A strip B, itu gambar strukturnya muter. Jadi kayak gini. Ini misalkan adalah A. Isi adalah potongannya, misalkan di sini gue kasih itu adalah fix. Jadi misalkan di sini keduanya adalah fix ya. Jadi kasusnya adalah statis tertentu. Jadi nanti di sini misalkan fix ya. Jadi di sini adalah jepit. Nanti misalkan yang dari VA, berarti kan di sini VA ya. Nanti misalkan di sini ada momen di A, terus nanti di sini misalkan ada HA. Misalkan gayanya tuh kiri, nanti dia sway-nya ke sebelah kiri ke sini. Kayak goyangnya tuh ke sebelah kiri lah, kayak kurang lebih kalau digambarin itu kayak gini. Bentar ya. Kurang lebih kalau digambarin kayak gini. Ini goyangnya. Pokoknya ini tuh kayak ginilah, ini gini. Nanti gini. Ini yang atas salah ya. Nanti ini bentuk goyangnya kayak gini. Kalian bisa cek ini di SWPA lah. Ini gue gambarin ulang. Nah, ini yang merah-merah ini apa nih? Ini goyangan. Ini yang kalian dapat di unstruct. Sway itu sway adalah goyangan. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gini tuh, terus gimana gitu? Nah, ya udah, kita bisa uh, ambil di sini tuh di segmentasi, misalkan di sini FIA, VA. Jadi di sini misalkan ada HA, di sini momen MA. Nanti N-nya adalah di sini sama dengan
Dan kita asumsi bahwa ini, kalau kata dosen gua, ini adalah asumsi kaos. Terus buat N itu berarti jadi minus VA. Terus berarti kalau untuk V minus HA. M sama dengan minus MA. Nah, ini pengantar sedikit aja sebelum gue jelasin lebih lanjut lagi. Eh, Sebenarnya intinya gini, atau enggak jangan dihapus deh ya. Tapi udah terlanjur dihapus, nggak bisa di TRL. Ya udah nih, dihapus aja semuanya. Nah, gue mau ngejelasin sedikit tentang ini apa namanya, konsep asumsi gaya dalam. Nah, gaya dalam itu kan asumsinya kayak gini ya. Ya benar. Ingat aja nih, ini itu adalah momen, ini adalah V, ini adalah N. Jadi yang di sini dimaksud adalah nanti ketika kalian mendapatkan tinjau sebelah kiri itu harus pakai ini, tinjau sebelah kanan itu sebelah ini. Nah, terus kalau misalkan udah, coba nih kita contohin ke sebelah kiri. VA, VA itu arahnya ke atas. Nah, berarti VA-nya itu positif nanti. Terus kalau untuk momen, karena momennya itu putarnya arahnya ke searah jarum jam, kita tahu searah jarum jam itu tinjau kiri. Ini gue tulis deh, tinjau kiri. Karena mata kita arahnya kiri ya, nanti dia jadi positif itu jadi clockwise. Maka jadi udah nih VA dikali X, di sini adalah 0. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, itu sama aja, cuma kita tinjau ke kanan. Jadi kita gambarin strukturnya, ini kan jadinya, ini misalkan ini roll, ini pin, terus kalau udah jadi VC, terus ya udah ini jadi X, terus berarti kalau ini kan jadi 3/5 ya, N, terus ini jadi ini adalah ke atas terus ke bawah, terus kalau ini jadi ketika X sama dengan 0, terus di sini adalah M-nya sama dengan 0, ketika X sama dengan 2, ini adalah M sama dengan 6/5 KNM. Terus kalau udah, untuk yang VC di sini berarti kan N sama dengan 0. Terus yang V di sini juga karena dia minus jadi minus VC. Nah, terus yang M maka jadi VCX karena dia arahnya counterclockwise kalau kita tinjau kanan. Nah, ya udah berarti minus VC. Nah, minus VC di sini tuh minus 2/5 kilonewton. Jadi tandanya kayak gini. Untuk VCX jadi minus 2/5 X. Maka ketika X sama dengan 0, itu nanti momennya itu sebesar M sama dengan 0. Nah, untuk yang X sama dengan ini gue lupa tulis ya. C strip B 0 kurang dari X kurang dari 3. Nah, terus ya udah ketika X sama dengan 3, momennya itu sama dengan minus 6/5 KNM. Itu tandanya kayak gini. Nah, nanti kalian gambarkan diagram gaya dalamnya. Untuk diagram gaya dalamnya itu sebenarnya sama kayak tadi. Ini mungkin kalau gue bisa gue kopas deh. Ya udah deh, gue coba di kanannya deh. Ini gue gambarin strukturnya lagi di sini, ini kayak gini, nanti ini kan satu di sini, terus nanti kayak gini. Ini ada diagram kayak dalam, nanti ini ada N, ada V, ada M. Nah, terus ini diplot. Nanti V-nya itu pertama-tama pada rentang lakukan dari X itu 3/5. Jadi kita naik dulu di atas. Terus V yang kedua tuh turun di bawah, jadi kayak gini. Nanti ini naik, ini turun, ini naik. Terus sambungin.
Nah, yang kedua, momennya tuh yang pertama 0. Di sini titik 0. Di sini jadi 6/5 naik. Terus waktu di titik X sama dengan 0, di sini 0 juga nih di sini. Jadi gini. Terus gini. Ya udah deh, kalau misalkan di gabungin, ini kan 6/5 ya, sorry. 6/5, ini 6/5. Ini ada teknik namanya Muller-Breslau. Coba dicari aja. Ini nanti besarnya 3/5. Ini -2/5. Ini 0. Nah, dan ini namanya diagram dia dalam. Nah, kalau di contoh soal kalian, ini gue contohinnya satu soal aja ya. Contohin satu soal aja, nggak usah banyak-banyak. Kalian mandiri aja ngerjainnya. Ini gue kasih yang ini ya. Jadi cara ngerjainnya gimana sih? Nah, ini sebenarnya nggak berpengaruh ya. Kalian mau ngambil waktu pas potongan itu whether kalian mau ngambil sebelah kiri atau mau ngambil sebelah kanan itu is okay. Karena nanti pada ujung-ujungnya kita akan mendapatkan variabel yang sama. Jadi untuk saat ini coba kita hitung, misalnya untuk yang ini tuh kita ambil struktur yang sebelah kiri aja, karena itu adalah struktur yang paling enak gitu. Jadi ke sini ada bawah sini, terus ke sini, sini sama ke sini. Nah, saran gua ini mungkin kalian bisa angkain aja dulu kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kalau udah kita bisa hitung nih mulai dari proyeksi gayanya, yaitu dengan cara kita mencari dulu nih di sininya tuh ada berapa sih gitu loh. Nah, misalnya di sini ada F berapa tuh? Ada F11. Di sini ada F berapa tuh? F8. Di sini ada F7. Nah, sebentar ya. Supaya enak, ini kita pakai kamus. Nah, sebentar. Gue izin lihat dulu ya. Jadi supaya kita punya arahan. Nah, baik. Kita tinjau dulu aja dari gaya-gayanya ini udah ya. Berarti kan di sini ada 6, 10, 5, 4, 4-nya di sini ya. 3, 2, 1. Nah, oke. Nah, untuk yang di metode ini kan ini ya, apa namanya? Mirip-mirip kayak metode kalian sebelumnya namanya metode liter. Nah, sebenarnya konsep-konsepnya eh udah kalian pelajari pakai sigma moment. Nah, jadi eh alangkah baiknya mungkin kita coba dulu nih apa namanya? Nyari ininya, apa namanya? Sigma hanya dulu nih mungkin. Karena ini row, ini row, jadi kita bisa ke atas di sini misalkan kalian di sini A, di sini B. Di sini ada VA, di sini ada HB, HA sorry. Di sini ada VB. Kita coba R perletakan. Sigma H sama dengan 0. Nanti kalian dapat itu HA minus FC sama dengan 0. Nanti HA sama dengan FC. Terus ada sigma V sama dengan 0. Nanti VA sama dengan FA plus FB minus VB. Nah, terus kalian cari pakai sigma moment. Sebenarnya enaknya pakai sigma moment aja langsung ya. Sama aja sih. Nanti kalian cari sigma moment di A atau sigma moment di B. Nanti kalian akan dapat VA atau VB. Substitusi ke sini awal, yang awal tadi nih ya.
awal sini nih, awal sini. Udah, nanti kalian dapet VA VB bla 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 blanya. Nah, itu untuk cara yang analitis dari peratakannya. Nah, untuk yang gaya dalamnya, sebenarnya kita pakai metode kesetimbangan titik. Jadi, gimana ya? Gue bingung, gue mau jelasin yang ini dulu, mau jelasin yang apa yang atas ini atau yang kesetimbangan titik dulu. Kayak kita coba ignore dulu yang ini ya. Ini ignore itu belakangan. Kita coba define sesuai sama titik-titiknya. Misalnya yang titik di A. Yang di A itu kalian proyeksikan. Misalkan di sumbu koordinat. Di titik A tuh ada apa aja sih? Ada S2. Ada S2, di sini ada S1. Nah, nanti kalian bisa dapat nih S2-nya tuh berapa sih di sini. Di sini kan kalau misalkan alfa atau theta lah. Berarti kan di sini jadi S2 sin theta. Di sini jadi S2 cos theta. Nah, kalian bikin pakai metode kesetimbangan di sigma A sama dengan 0 sama sigma V sama dengan 0. Nah, nanti kan di sini ada VA, nanti di sini juga ada HA nih, HA. Nah, untuk sigma V berarti nanti jadi eh, apa namanya? S16 sin theta plus di sini kan ada S16 sama VA di sini ya, VA plus VA sama dengan 0. S16 mulai ngantuk nih gua. S1 16-nya nggak usah diikutin. Di sini S1 sin theta plus VA sama dengan 0. Kalian dapatlah nanti berapa. Sama yang di sigma H eh ini kalian proyeksikan dengan cara S2 sin ini cos theta plus S1 plus HA sama dengan 0. Nah, as simple as that. Nanti kalian akan dapat semuanya. Nah, untuk beberapa titik itu ya karena memang terasa sulit ya. Contohnya yang atas ini nih. Yang pertemuan ada 4 batang, 5 batang. Ini misalkan gue titiknya sebagai titik D. Di titik D itu ada kayak gini nih. Di sini, ada yang arah ke sini, ada yang arah ke sini, ada yang arahnya ke sana, arahnya ke sana. Nah, kalian cari sudutnya dulu. Saran gue. Misalkan sudut ini sudutnya theta, theta. Terus kalian ambil yang besarnya ini theta. Di jangan theta juga deh. Ini alfa, ini alfa. Nah, dengan cara apa kalian bisa cari? Nah, untuk kalian mencarinya tuh sebenarnya ini ya apa bisa dengan cara ini kan kalau secara logika ya. Ini kan kalau gue gambarin ya kan jadi gini. Ini nanti misalkan ini adalah ketinggian yang batang 9 ya, S9. Ini adalah S13. Ketinggian ini adalah S13 minus S9. Terus yang ini adalah di sini 3 ya, 3 meter. Ini 3 meter. Nah, nanti kalian dapat. Jadi kalau bisa gue simpulin atau kasih kasih tetanya di mana di sini misalkan tadi teta ya. Berarti tan teta atau sin atau cos lah. Berarti cosnya itu berapa sih? Cos teta. Cos teta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah ini ya, yang ini nih. Ini X. Samping berarti X per, sorry. Sampingnya tuh yang 3, miringnya tuh yang 3. Sampingnya 3, miringnya X. Berarti jadi sampingnya 3 per X. Nah, untuk X sendiri, berarti akan jadi sama dengan akar dari S13 minus S9 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu kalian uh, define sendiri. Ini tergantung asisten kalian juga ya, karena kalau misalkan kalian nonton video ini tapi kalian mungkin dari beda asisten atau dari mana lah kalian pengen nyoba, ini adalah tiganya itu adalah jarak.
Terus ya udah nanti kita substitusi ke sini, nanti kalian akan dapat cos theta berapa sama dengan sin. Sin theta itu kan depan per miring kan, depannya itu adalah S13 minus S9 per X gitu. Oke, sesimpel itu ya. Jadi untuk konsep yang ini nanti sebenarnya sudah dipelajari juga di uh, SMA ya. Beberapa dari kalian mungkin sudah sempat mempelajarinya yaitu tentang uh, hukum Newton. Jadi kalau di mekanika klasik itu kan kalian belajar tentang hukum Newton yang sigma F sama dengan 0, sigma V, sigma Y, sigma itulah. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, nanti kalian bisa proyeksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan kira-kira berapa. Misalkan di sini theta, di sini alpha, di sini theta, di sini alpha, secara full. Nanti kalian bisa proyeksikan bawa kemana. Misalkan ke sini, misalkan di sini tadi S berapa nih? S16, S berapa tuh? S15 ya, S15. Sorry, ya S15 cos theta. Nah, yang ini berarti S14, berarti ada di sekitar sini. S14 cos theta, sama dengan ini kalian proyeksikan, terus buat sigma H sama dengan 0. Nanti dapat, nanti kalau misalkan kalian pengen buat sigma V juga bisa. Sesimpel itu. Kalau ada apa, tanya aja ya. Kalian bisa tanya gue via apa aja. Nah, gue fokusnya pengen masuk ke yang returnnya. Nah, potongannya sebentar. Nih, membuka Revit dan e-tab segala macam dalam satu waktu bukan hal yang benar. Oke, kita lihat yang ini lagi ya. Nah, jadi untuk yang ini itu kalian proyeksikan juga sudut-sudutnya kemana. Kalau gue bisa gambarin nanti ke sini akan sudut nih. Di sini akan ada sudut. Nanti kalian juga bisa dapat F11. Misalkan sin alpha, di sini ada F11 cos alpha. Jadi kalian di sini juga bisa proyeksikan ini F8 cos theta. Ini tetanya tolong dibedakan ya sama tadi. Ini gue nggak salah aja tetanya. Jadi jangan sampai bias. Di sini adalah F8 sin theta. Nah, kalian bisa bikin misalnya kalian bikin section dengan mengambil di sini aja. Kalian bikin deh sigma V sama dengan 0. Yaitu nanti kalian dapat F11 sin alpha ditambah F8 sin alpha ditambah sebentar gue cross check takut salah. Oh oke. Di sini ada ini ya, ada FA ya, jangan sampai kelupaan. Nanti di sini minus FA ditambah VA sama 0. Ini kalian hitung berapa. Terus sigma H sama dengan 0. Kalian bisa dapat, kan kalian kan udah tahu kan F11 tuh saya udah nanti udah tahu ya, atau F8 juga dari kita mungkin, atau berapa nanti mungkin dari sini kalian bisa dapat lah itu intinya. Karena nanti di beberapa tuh di metode detik itu ada beberapa batang yang emang harus dipotong gitu loh. Sebenarnya gini sih, ini mungkin sigma H terakhir kali ya. Sigma H itu ya udah nanti HA kalian ambil kanan tuh adalah positif. HA ditambah sebentar. Oh nggak perlu. Sebenarnya sama aja sih. Salah satu aja nih sigma V atau sigma H. Ini nggak perlu yang jadi sigma H. Udah cukup sampai sini aja. Kalian ganti batang. Terus kalau udah ganti batang, misalkan kalian mau nyari batang S berapa? Tadi itu misalkan kalian bakal dapat nilai dari misalkan F11 atau F8. Tapi kayaknya kalian bakal dapat nilai F8 sih. Harusnya dapat nilai F8. Nanti kalau udah dapat F8, kalian bisa cari batang S7. Nah, S7 ini kita cari pakai sigma moment atau sigma V juga boleh. Nanti kalian cari sigma moment di pertemuan kedua titik yang lain.
Jadi sebenarnya konsepnya tuh kalian tarik-menarik ya kalau pakai sigma moment. Jadi tarik-tarik nih dari titik ini. Ini kan kalau misalkan kita potong itu kan ada batang S berapa nih? S9, S8 sama S7. Nah, kalian kalau pengen nyari S7, cari perpotongan titik S9 sama S8. Pokoknya yang atas inilah, yang atas ini sama yang ini nih. Kalau pengen nyari S7, letaknya di titik D. Nah, ya udah nih kita proyeksikan di sini. Di sini, tekan di sini D. Nah, kalau udah kalian bikin sigma moment di D sama dengan 0. Nanti kalian akan dapat nanti S7-nya berapa titik. Ya, nanti kalian tinggal bawa gitu kan S7 itu satu sumbu aja kan, yaitu ketinggiannya. Jadi misalkan S7 dikali misalkan ketinggiannya itu adalah dari D ke S7 itu misalkan adalah H. S7 dikalikan H, nanti ada VA-nya, jangan lupa. VA-nya tuh ikut ke bawah ke rotasi ke sebelah sini. Arahnya berarti counterclockwise. Berarti misalkan kita ambil counterclockwise itu adalah positif, karena tadi S7-nya dia counter juga positif, berarti tambah di sini adalah S FA dikalikan eh, berapa tuh? 3. Karena kita panjangnya 3 ya. Terus kalau udah HA-nya tuh berarti arahnya muternya. Kalau misalkan kita kayak gini ya, hasilnya ya nanti kalian cari. Muternya tuh berarti nanti jadi positif juga. HA dikalikan ketinggiannya itu sebesar H juga. VA-nya jangan lupa, VA dikalikan ini minus ya, minus VA dikalikan 1 2 2 ya, 1 2 3 9. Oke, sampai sini. Nah, nanti kalian akan dapat S7-nya berapa. Lalu buat tabulasi. Tabulasinya itu seperti ini. Nanti tabulasi gaya ya, yang ada di videonya Pak Aziz. Itu ada sifat, besar, ini S1, S2, S3, bla 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 bla, kayak lanjut sampai ke bawah. Gue contohin misalkan S1 sifatnya tekan. Besarnya misalkan 16 kilonewton. Nah, itu kalian bikin semua seperti itu. Nanti misalkan S2 tuh sifatnya tarik, besarnya 1 kilonewton. Ini S4 terus sampai ke bawah. Ya, sebenarnya itu aja ya dari penjelasan gue tentang gaya dalam sampai implementasinya ke ini soal tubes. Nah, kalau kalian ada request materi, kalau gue bisa ngebantu sih bakal gue bantu ya. Uh, Pokoknya kalau misalkan ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan ditanyakan. Kayak kan ada masih 2 soal yang lain, gue nggak akan apa ya, nggak akan marah kalau kalian nanya. Jadi seandainya kalian punya kesulitan atau apa, langkah baiknya jika kalian bertanya. Oke, tanpa basi-basi lagi, yang mungkin akhir kata dari gue, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian dalam menjalani pengerjaan tugas khususnya untuk tugas 2. Sekian dan terima kasih ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Mungkin kalau dari kalian mungkin nontonnya pagi, siang atau malam ya. Nanti selamat beraktivitas ya. Pokoknya jaga kesehatan dan ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.